Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Januati Cutnami Sanmas. Saya mahasiswa Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami dari kelompok 3, yaitu teori-teori belajar dan pembelajaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak dapat berjalan menjadi dapat berjalan, tidak dapat membaca menjadi dapat membaca, dan sebagainya. Sedangkan pembelajaran merupakan upaya terencana untuk memfasilitasi proses belajar individu dengan menggunakan pendekatan tertentu. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai teori-teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh J.J. Jajne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Adapun ciri utama dalam teori behavioristik yaitu belajar adalah hasil dari respons terhadap stimulus, fokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Ciri utama dalam teori belajar kognitivisme yaitu belajar adalah proses internal dalam memahami informasi, fokus pada struktur mental dan proses berpikir. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Menurut asalnya, teori ini bukanlah teori pendidikan. Teori ini berasal dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu. Pada tataran filsafat, teori ini membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori ini, pembentukan pengetahuan terjadi sebagai hasil konstruksi manusia atas realitas yang dihadapinya. Dalam perkembangan kemudian, teori ini mendapat pengaruh dari disiplin psikologi, terutama psikologi kognitif Piaget, yang berhubungan dengan mekanisme psikologis yang mendorong terbentuknya pengetahuan. Ciri utama dalam teori belajar konstruktivisme yaitu pengetahuan dibangun melalui interaksi dengan lingkungan. Siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Terakhir, prinsip belajar anak. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar bagi dirinya. Contoh prinsip belajar yaitu prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip persepsi, prinsip tujuan, prinsip individual, prinsip perbedaan individual, prinsip retensi, prinsip kognitif, dan prinsip belajar evaluasi. Sekian dari materi saya yang saya sudah jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom.